Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Dilan Pincaya. You can call me Nilam. Okay, I would like to my presentation. The material is drug versus Indonesia and effort to prevent them among young. Yaitu kasus penyalahgunaan narkoba dan cara penanggulangannya. Next, di sini ada konten. Number 1 objective, number 2 research methodology, dan number 3 result, dan number 4 conclusion. Next, objective. I wish to describe the phenomenon of drug abuse among teenage and effort to overcome it. Tujuan penelitian ini untuk menggambarkan fenomena penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Indonesia yang saat ini marak terjadi pada remaja Indonesia. Next, research methodology. Nah, this research use a qualitative approach and descriptive study by using qualitative method. The research includes various stages, namely collecting non-numerical data, then analysis based on a conceptual basis, so that in the end a conclusion can be drawn to this research. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan merupakan metode studi deskriptif. Dengan menggunakan metode ini, bagaimana tahap yang dikumpulkan mulai dari data-data numerik, landasan konseptual, sehingga akhirnya dapat ditarik kesimpulan pada penelitian ini. Next, result. The result show that in Indonesia currently young have speak to highest level of sociality, especially teenage. Indonesia is already in a drug emergency situation. Cases of drug abuse among teens are currently showing an increase. This is because teenagers tend to want to absorb new values, are always curious, and always want to try new things, including things that contain dangers of risk, namely trying drug consumption. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya Indonesia sekarang yaitu gawat ataupun darurat remaja Indonesia sangat banyak temukan sudah menggunakan narkoba ataupun penyalahgunaan narkoba. Hal ini disebabkan karena remaja cenderung ingin ikut-ikutan dan ingin mencoba hal-hal baru, termasuk sesuatu yang dapat mendorong ataupun menjerumuskan ke hal-hal yang kurang baik. Next, faktor causing teenage to use drugs. Number 1, internal factor atau faktor internal. Ada personality factor, family factor, and economic factors, yaitu faktor kepribadian, faktor keluarga, dan faktor ekonomi. Number 2, external factor, yaitu faktor dari luar ataupun faktor eksternal. Ada social factor and social environmental factor ataupun faktor lingkungan sosial. Next, drugs are dangerous atau narkoba itu sangat berbahaya. Immediate impact ataupun dampak langsung dari penyalahgunaan narkoba. Mental health and body. Mental health causes mental depression, several mental disorders, and suicide and fear. Menyebabkan depresi mental, gangguan mental, ataupun dapat menyebabkan bunuh diri. Untuk body ataupun efek dari penyalahgunaan narkoba pada tubuh, gangguan jantung, otak, kulit, pembuluh darah, paru-paru, ataupun sistem saraf yang bisa menyebabkan kesehatan mental dan tubuh kita menjadi kurang baik. Next, indirect effects. Spending a lot of money on treatment and healing, being stressed by society,
family bring us lots of study opportunity, learning, trust, prison, going again, religious stage. Menghabiskan banyak uang untuk pengobatan dan penyembuhan apabila kita sudah menggunakan ataupun mengkonsumsi narkoba. Terus dikucil, salah satu dampak tidak langsungnya kita dikucilkan dari masyarakat ataupun kehilangan kesempatan belajar, tidak percaya diri ataupun kita bisa diberikan tindakan lanjut oleh masyarakat ataupun pihak yang berwajib. Next, efforts to prevent drug abuse among teenagers. Education and anti-drug campaigns, effort to prevent drug abuse among teenagers. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba itu bisa dilakukan edukasi serta kampanye anti narkoba ataupun penindakan yang perlu dilakukan secara mainstream melalui lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat ataupun lingkungan sekolah. Conclusion, Indonesia is now in the drug emergency stage, which is proven by the increasing number of drug abuse cases among teens. So special treatment needs to be taken effort to prevent drug abuse. Indonesia sekarang sudah di fase darurat narkoba yang terbukti dengan semakin meningkatnya kasus-kasus narkoba yang dilakukan oleh para remaja, sehingga perlu dilakukan penanganan kasus dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Okay, that's all my presentation today. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.